Tapi dengan segala penganiayaan yang dialami oleh Nabi dan para sahabat, apa yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat? Mereka tidak mengerjakan apapun kecuali dua hal. Syarat hidup di babak keempat ini, karena yang mimpin Yahudi Nasrani adalah di negeri manapun, di wilayah manapun, silahkan boleh ada pemimpin se-Islam apapun, asalkan tidak menerapkan Islam. Itu harus sudah kita sadari, Pak. Ya. Jadi Allah Ta'ala mentakdirkan Nabi kita mengalami kondisi di Mekah untuk jadi pelajaran bagi umatnya yang ditakdirkan Allah juga berada dalam kondisi mirip kayak di Mekah. Kita kan kondisinya sekarang kayak di Mekah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kita harus sadar we are living in this world. Kita ini hidup di dunia yang fana ini, Pak. Kita belum di akhirat, Pak. Kalau di akhirat segala sesuatunya baqa, lestari, konstan, stabil. Mereka yang senang di akhirat akan senang terus menerus. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Tapi mereka yang di akhirat menderita akan menderita terus sampai ilal abad, sampai selamanya. Nauzubillahi min dzalik. Sampai digambarkan la yamutu fiha wala yahya, dibilang hidup kagak, dibilang mati kagak, menderita saja adanya. Nauzubillahi min dzalik. Tapi dunia ini, tabiatnya dunia apa? Dunia ini tempatnya segala sesuatu silih berganti, Pak. Jangankan umat, sedangkan pribadi kita saja, kita berganti-ganti posisi, keadaan. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Kadang kita lapang, kadang kita sempit. Kadang kita senang, kadang kita susah, ya. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Kadang kita untung, kadang kita rugi. Itulah dunia, Pak. Jadi jangan mentang-mentang kita ini orang beriman, terus kita berdoa sudah nggak bisa membedakan antara berdoa dengan mendikte Allah. Ya Allah, masa orang beriman kalah, ya Allah? Nggak begitu, ya. Sadarilah, kalah dan menang itu di tangan Allah. Dan qadarullah, kita sedang menjalani babak kekalahan, ya. Ini harus disadari, sebab kalau nggak disadari, sekali lagi saya katakan, akan salah sikap, ya. Sikap terhadap tetangga, sikap terhadap orang tua, sikap terhadap pemimpin, ya kan, atau yang dianggap pemimpin, ya kan, itu akan berbeda tergantung zamannya, gitu. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa akan datang suatu masa kalian ngekor terus sama orang-orang sebelum kalian, sampai udah kelihatan mereka masuk lubang biawak, masih diikuti terus. Siapa mereka? Al-Yahud wan Nasara. Dan siapa ini Al-Yahud wan Nasara? Al-Yahud wan Nasara peradabannya mengekor kepada peradaban sebuah kaum di masa lalu yang diabadikan dalam Al-Quran, dalam sebuah surah yang menyebutkan nama kaum itu, yaitu bangsa Romawi. Dalam surat Ar-Rum, surat bangsa Romawi, ayat ke-7, Allah gambarkan siapa itu bangsa Rum itu. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui perkara yang zahir, yang material saja dari kehidupan dunia ini, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat lalai. Itulah bangsa Rum masa lalu, dan itulah bangsa Rum modern sekarang, sama saja kelakuannya. Sehingga mereka mengembangkan peradaban yang kita sebut materialis sekuler, ya. Materialistik dan sekuler, ya. Sekuler itu ngomong-ngomong juga punya makna world, dunia. Jadi dunia oriented mereka, nggak ada urusan dengan akhirat, gitu. Makanya hati-hati kalau kita mengaku muslim, hidup di babak keempat ini, tetapi dalam menilai apa-apa masih pakai aturan-aturan nilai-nilai materi, berarti kita sudah terpengaruh oleh mereka. Karena terus terang saja, nggak sedikit umat Islam hari ini saking kecewanya dengan banyak pemimpin, akhirnya nyari-nyari pemimpin mana yang pantas jadi pemimpin Islam. Gitu. Oh, kayaknya yang anu tuh. Apa buktinya? Oh, dia berhasil membuat currency, keuangan negaranya maju, gitu kan. Hitungannya materi lagi loh, gimana? Apa bedanya dia dengan pemimpin kafir sekuler? Gitu. Kalau itu yang kita jadikan tolok ukur, berarti kita sudah ketularan Al-Yahud wan Nasara. Tidak boleh. Kita harus memiliki miqyas, ya, timbangan tersendiri sesuai dengan timbangan apa? Iman kita, takwa kita, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah,
inilah kira-kira gambaran 5 babak tersebut ya. Jadi ada babak pertama disebut oleh Nabi dengan babak an-nubuwah, kenabian. Babak kedua disebut oleh Nabi dengan istilah khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang masih mengikuti manhaj, metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Terus babak ketiga disebut oleh Nabi dengan istilah babak mulkan abdan, raja-raja yang menggigit ya. Apa bedanya babak kedua dengan babak ketiga? Sebelum kita bicara bedanya, kita bicara persamaannya dulu. Persamaan babak kedua dengan babak ketiga, kalau kita pelajari sejarah Islam ya, di babak kedua maupun di babak ketiga, umat Islam mengenal pemimpin tertingginya julukannya khalifah ya. Julukannya khalifah. Kalau pemimpin tertinggi julukannya khalifah, berarti sistem yang dia pimpin namanya apa? Namanya apa? Hah? Nggak kedengeran. Apa namanya? Yang keras. Nah, sebagaimana kalau pemimpinnya disebut presiden, sistemnya namanya apa? Republik, nation state, ngerti? Ya, itu sudah apa namanya? Inevitable, nggak bisa dielakkan. Ya kalau khalifah berarti khilafah yang dia pimpin. Kalau presiden berarti republik yang dia pimpin, nation state yang dia pimpin, kan begitu. Nah, jadi itu persamaannya. Babak kedua dengan babak ketiga sama-sama julukannya khalifah, pemimpinnya yang berarti khilafah sistemnya. Ciri khas khilafah apa? Ciri khas khilafah adalah sistem nilai, sistem norma, dan sistem hukum. Maaf, sumber nilai, sumber norma, sumber hukum itu hanya satu, kitabullah was sunnah, Al-Quran dan sunnah, paketnya begitu. Itu namanya khilafah ya. Masyarakat luas tahu top priority of obedience ya, ketaatan yang paling utama harus diserahkan kepada siapa? Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya gitu. Paham ya? Sampai sini paham? Lalu kenapa Nabi menyebutnya dengan istilah yang berbeda? Kalau memang sama-sama khalifah, sama-sama khilafah, kenapa disebut dengan beda? Karena memang ada perbedaannya. Di mana perbedaannya? Perbedaannya dalam mekanisme suksesinya, pergantiannya. Di babak kedua, pergantian seorang khalifah kepada khalifah berikutnya menggunakan mekanisme musyawarah, mufakat, baiat. Jadi Abu Bakar Siddiq wafat radhiyallahu anhu. Para sahabat senior yang terpercaya ya, bermusyawarah, membicarakan siapa yang paling layak, yang paling pantas menjadi penggantinya Abu Bakar Siddiq. Mereka sepakat Umar bin Khattab, ya sudah dibaiat Umar bin Khattab. Begitulah pergantian dari Abu Bakar ke Umar, begitulah pergantian dari Umar ke Utsman, begitulah pergantian dari Utsman ke Ali, begitulah pergantian dari Ali ke Hasan. Hasan itu putranya Ali, tetapi Hasan diangkat menjadi khalifah menggantikan Ali, nggak ada urusan karena dia anaknya Ali, bukan. Tidak ada ceritanya Ali sebelum wafat terbunuh oleh Khawarij ya, dia mengeluarkan pernyataan, nanti tolong anak saya dibaiat ya jadi khalifah. Nggak ada pesan begitu. Sahabat senior yang ada setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bermusyawarah dan menilai siapa yang paling layak ini, yang paling pantas, yang paling cakap siapa? Hasan. Qadarullah anaknya Ali. Tapi bukan karena anaknya Ali dia dipilih, tapi karena dia yang terbaik, ya. Nah, beda dengan zaman babak ketiga. Di babak ketiga, mekanisme pergantian seorang khalifah kepada khalifah berikutnya meniru cara kerajaan. Biasanya kalau dalam cara kerajaan, pemimpin wafat, penggantinya siapa? Yang paling sering anak kandungnya. Tapi nggak selalu. Bisa anak kandungnya, bisa adik kandungnya, bisa keponakannya, bisa sepupunya, tapi yang jelas kerabatnya, ya kan? Dan itu biasanya ada kaitan dengan waktu raja sebelumnya masih hidup, dia sudah ngasih isyarat. Bahkan kadang-kadang sudah ditunjuk secara baku siapa yang akan dia pilih sebagai penggantinya, kan begitu. Gitu. Tapi selain daripada itu, Masya Allah, masih banyak kebaikannya. Karena apa? Karena masyarakat sepakat, ya. Dan perlu Anda ketahui, babak kedua itu berlangsung singkat, tidak jauh beda dengan babak pertama. Babak pertama Nabi memimpin umat ini tidak berlangsung lebih dari 23 tahun, hanya 23 tahun, Masya Allah. Tapi 23 tahun yang diberkahi Allah Ta'ala. Nabi memimpin 23 tahun,
Sejak usia 40 diangkat jadi nabi sampai wafat usia 63. Dan Nabi mencontohkan kepada umat ini bagaimana cara berjuang ketika sedang kalah dan bagaimana cara berjuang ketika sedang menang. Allah takdirkan bahwa sirah nabawiyah itu harus mengandung blueprint cetak biru tentang kondisi para sahabat dipimpin Nabi dalam keadaan menang dan kondisi sedang kalah. Itu diperlihatkan. Waktu di Mekah, Nabi dan para sahabat sedang kalah. Itu contoh kita. Kita yang sedang kalah sekarang harus nyontoh ke situ. Dalam hal apa? Dalam cara berjuang. Coba ingat-ingat waktu masih di Mekah, Nabi dan para sahabat itu menjadi komponen masyarakat kota Mekah yang minoritas, tertindas, terbatas ruang geraknya. Setiap hari mengalami kriminalisasi, marginalisasi, penganiayaan, penzoliman, penyiksaan, pengusiran, bahkan pembunuhan. Kalau bullying sudah sehari-hari, dibilang orang gila, dibilang gak waras, dibilang tukang sihir, ya kan? Itu di Mekah. Tapi dengan segala penganiayaan yang dialami oleh Nabi dan para sahabat, apa yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat? Mereka tidak mengerjakan apapun kecuali dua hal: ibadatullahi wahdah, menghamba kepada Allah semata, dan dakwah ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah. Itu saja kerjanya. Gitu. Sehingga para pemuka Quraisy, musyrikin itu bingung melihat Nabi dan para sahabat udah dianiaya, udah dizolimi, nggak berhenti-berhentinya berdakwah. Dan terbukti makin hari ada aja orang musyrik pindah kapling jadi muwahhid, jadi ahli tauhid, ya, karena ajakan Nabi dan para sahabat. Nah, saking geramnya akhirnya dipanggil kan Nabi kita, diajak negosiasi. Ya Muhammad, apa yang bisa membuat engkau dan pengikutmu berhenti berdakwah? Ya. Apa sih yang engkau inginkan? Engkau inginkan kedudukan tertinggi di kota Mekah ini? Baik, kami akan angkat engkau jadi pemimpin kami di sini. Nabi terima tidak? Nabi terima tidak? Kenapa Nabi nggak terima? Mestinya Nabi terima kan, dari situ kan bisa merubah keadaan kan, jadi pemimpin. Kenapa Nabi nggak terima? Kenapa Nabi nggak terima? Karena Nabi disyaratkan harus berhenti berdakwah, mana mau. Nah, susahnya kita sekarang lagi kalah nih Pak, ya. Ada di antara kita yang sibuk merebut kepemimpinan, nggak perlu disuruh berhenti dakwah. Kenapa? Nggak pernah berdakwah, gitu. Ngerti? Nggak ada gunanya itu kepemimpinan kalau harus berhenti berdakwah. Dan itu memang syaratnya. Syarat hidup di babak keempat ini, karena yang mimpin Yahudi Nasrani adalah di negeri manapun, di wilayah manapun, silahkan boleh ada pemimpin se-Islam apapun, asalkan tidak menerapkan Islam. Itu harus sudah kita sadari Pak, sejak lama harus kita sadari itu, ya kan? So don't play the game, don't get involved with the game, jangan ikut-ikutan, ikut bermain gitu. Kita jadi barang mainan, dan terbukti mahal betul harganya, triliunan Pak, pakai kerdus lagi, sakit betul. Ya kalau ikut, kalau nggak ikut mah nggak sakit, karena apa? Karena ngerti, ya. Jadi Allah Ta'ala mentakdirkan Nabi kita mengalami kondisi di Mekah untuk jadi pelajaran bagi umatnya yang ditakdirkan Allah juga berada dalam kondisi mirip kayak di Mekah. Kita kan kondisinya sekarang kayak di Mekah Pak, bahkan lebih gawat kita. Kenapa? Karena Nabi dahulu mengalami penganiayaan, kriminalisasi, marginalisasi sebatas wilayah Mekah, paling jauh Jazirah Arab. Sedangkan kita umat Islam sekarang dianiaya, skalanya skala apa Pak? Skala apa? I can't hear you, saya nggak bisa dengar. Skala dunia Pak, ini skala dunia Pak, kita penganiayaan sekarang, ya. Belum kita selesai dengar yang di Palestina, tiba-tiba muncul yang di Syam, yang di Suria, ya kan? Belum selesai yang di Suria, muncul di Myanmar, ya kan? Belum selesai di Myanmar, muncul di Xinjiang, belum selesai Xinjiang, muncul di Kashmir, bahkan muncul di Indonesia, ya kan? Indonesia negeri penduduk terbesar sedunia, ya kan? Bisa-bisanya di negeri ini hampir tiap hari kita dengar Quran dilecehkan, Nabi dilecehkan, Islam dilecehkan, ya. Kenapa itu? We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Istayqidh ya ummati, wake up my dear brothers and sisters. Kita sedang hidup di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Kalau sudah tahu kita di babak paling kelam, ya hendaknya kita ngambil banyak pelajaran dari masa di Mekah, di mana para sahabat nggak ada kompromi, nggak ada cerita mereka kompromi, ya kan?
Tapi mereka nggak berhenti mengerjakan tugas pokoknya. Apa itu? Ibadah satu, dakwah dua. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalau anda melihat orang-orang yang konsisten berdakwah terus gitu kan di masa seperti sekarang, itulah orang yang benar, itu yang semestinya gitu. Karena apa? Karena memang dunia sekarang ini sedang gelap ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, begitu kita masuk babak keempat ya, apa yang terjadi? Kita melewati garis merah. Jadi kalau anda lihat ini, sepanjang 5 babak ini Pak, ada garis merah mengiringinya. Jangan diartikan garis kemiskinan ya Pak ya. Gitu. Kalau anda mengartikan ini garis kemiskinan, lagi-lagi anda masuk dalam perangkap Yahudi Nasrani, materialistik logikanya gitu. Ini garis adalah garis batas kejayaan. Kapan umat Islam berada di atas garis merah sedang berjaya, kapan umat Islam berada di bawah garis merah sedang terpuruk, sedang kalah. Coba lihat 5 babak perjalanan sejarah umat Islam, berapa babak kita berada di bawah garis merah? Berapa babak? 1,5. 1 babak 4 lengkap kita di bawah, ya kan? Setengah di babak pertama. Ingat, babak pertama sudah saya jelaskan. Babak pertama terdiri dari side A, side B, kan? Side A di Mekah, terpuruk kita. Side B kita di Madinah, berjaya kita. Kenapa bisa berjaya di Madinah? Ya, pertama sudah skenario Allah. Tapi kedua, kalau kita pelajari secara sosiologis, karena di kota Madinah, Yathrib tadinya namanya, sudah ada sekelompok masyarakat kota Madinah yang menerima Islam, yang kemudian mereka dijuluki Al-Ansar ya, para penolong. Terus datang muhajirin dari Mekah, ya otomatislah muhajirin plus Ansar menyebabkan kota Madinah mayoritas penduduknya beriman. Ingat ya, mayoritas penduduknya beriman, bukan seluruhnya beriman Pak. Ini sekaligus ingin membantah siapapun yang mengatakan, Ustadz, masa syariat Islam diberlakukan di negara kita? Kan gak semuanya orang muslim. Lah, memangnya waktu di Madinah semuanya muslim? Memangnya di Madinah dulunya semuanya muslim? Tidak, ada Yahudinya, ada musyrikinnya, ada Nasraninya ya. Tapi kenapa mereka nurut kepada Nabi dan para sahabat? Karena Nabi dan para sahabat mayoritas dan berbobot. Nggak kayak kita sekarang, mayoritas tapi gutha'un ka gutha'is sail, kata Nabi. Laksana buih yang mengapung. Jumlah boleh banyak, boleh indah kelihatannya. Kalau kita pergi ke tepi pantai, kita lihat ombak berdebur, yang pertama kali muncul apa? Buih Pak, warnanya putih, indah sekali, menutupi seluruhnya, sampai ombaknya juga ketutupan sama buih itu. Tapi datang angin semilir, nggak usah angin badai Pak, angin semilir aja kan, terbang langsung hilang. Karena apa? Karena saking ringannya ya. Nah, jadi problem kita bukan soal minoritas mayoritas Pak, soal kualitas, itu problem kita ya. Ini yang harus kita kokohkan, kualitas kita. Ya